Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini, di segmen kali ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari koordinator prodi tertentu gitu ya. Nah, tertentunya apa, penasaran, nanti akan saya ceritakan. Namun saya perkenalkan dulu nih, beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Saifuddin MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Tuti. Oke, bisa say hello sama Sobat UNES mungkin Mbak, silahkan kameranya Mbak. Hai Sobat UNES, bonjour, comment allez-vous? Bien, selamat datang di podcast UNES bersama saya Muhammad Saifuddin dari Prodi kira-kira apa? Kalau Mbak dari Tuti. yang disampaikan tadi, yang pasti bahasa asing gitu ya Pak Bahasa ya. asing, betul. Nah, Bisa kemudian menduga? bisa menduganya hanya tahu kalau itu bukan bahasa Indonesia saja Oke. Pak, taunya begitu Pak. Itu dari bahasa Prancis. Bahasa ya. Prancis ya Pak ya. Nah, jadi nih Sobat UNES, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa sih prodi dari bahasa Prancis itu sendiri. Karena saya juga penasaran, saya mau jalan-jalan ke sana gitu ya. Setidaknya perguru dulu gitu ya terkait Iya. bahasanya. Nah, Bapak, di sini kan kita kan segmen promosi prodi gitu ya, atau Betul. profil prodi begitu ya Pak ya. Nah, jadi tuh selama ini kan banyak sekali yang tanya juga, kalau saya kuliah di prodi ini gitu, nanti saya peluang kerjanya kayaknya akan sempit kah atau justru banyak atau seperti Iya. apa Pak? Gimana Pak? Baik, Sobat UNES, yang perlu kita pelajari untuk masa-masa sekarang ini tentu saja selain pengetahuan mengenai teknologi, itu Iya. bahasa asing menjadi kunci ya, karena kita tahu bahwa pergaulan internasional itu menghendaki agar menguasai beberapa bahasa asing ya. Nah, salah satunya yang kita bisa tempuh adalah dengan menggunakan bahasa Prancis. Nah, bahasa Prancis termasuk bahasa yang internasional yang dipakai oleh PBB dan dipakai di hampir 80 negara di dunia. Oh, cukup banyak berarti ya Iya, Pak betul. ya. Nah, kalau selama ini nih Pak di program studi ini nih akreditasinya tuh sudah A, B, Ya. C atau apa? Ya, alhamdulillah kami 2017 Ah, mendapat akreditasi A dan ini alhamdulillah akan sekali. berakhir tahun 2022 Mm-mm. dan tahun 2021 ini kami juga mengajukan untuk akreditasi internasional ya. AKAS. AKAS ya. Ya. Wah, berarti keren Ya. sekali nih Sobat UNES nih yang pengen biasanya kan ini kan kalau peluangnya karena di pendidikan biasanya kan guru gitu ya Iya, Pak ya. betul. Tapi dengan adanya kemampuan berbahasa Prancis ini kan membuka peluang yang lain juga ya Betul, Pak ya. ya. Nah, biasanya kalau sering saya lihat ini salah satunya jadi apa namanya yang translator Ya, itu ya Pak ya. penerjemah, Penerjemah betul, gitu ya. ya Pak ya. Kemudian juga bisa jadi pemandu wisata juga nih. Iya. Kalau jalan-jalan ke Prancis gitu Iya. ya Pak ya. Oke, nah kemudian begini Pak, selama ini yang mendaftar itu sudah berapa banyak Pak setiap tahunnya begitu, apa namanya, dari antara yang mendaftar dengan yang diterima itu rasionya berapa Pak? Ya, kira-kira untuk tahun 2020 Mm-mm. ya ada sekitar 400 mahasiswa yang Iya. mendaftar. Jadi kami menerima mahasiswa ini tahun 2020 ini Mm-mm. sebanyak 67. Jadi rasionya 1:4 atau 1:5 gitu ya maksimal gitu. Cukup banyak juga ya Pak ya. Lumayan kompetitif ini. Itu berapa kelas Pak? Kami ada 2 kelas, jadi 2 masing-masing kelas. kita bisa ada 30-an mahasiswa 30 gitu ya. Ya satu cukup kelasnya ya. ideal ini. Iya betul, daripada kebanyakan malah Iya, ini betul. ya Pak ya, repot gitu ya. Kalau kurikulumnya seperti apa Ya, Pak? untuk kurikulum mulai 2020 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Iya. Merdeka, Iya. di mana kita akan lebih banyak menggandeng Mm-mm. dengan dunia industri dan dunia usaha, Mm-mm. termasuk sekolah juga di Iya. dalamnya. Nah, kita tentu saja yang paling prinsip adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Prancis. Mm-mm. Nah, itu levelnya Mbak, kita di prodi kita menyiapkan sampai level 4. Nah, iya. Nggak paham Pak, maksudnya Betul. level 4 Kalau itu apa Pak? betul ya. Jadi kalau standar bahasa Prancis Iya. atau standar bahasa Eropa itu Mm-mm. ada 6 level. Oh, berarti Jadi udah iya cukup betul. tinggi ya kalau level Nah, 4 level ya. 4 itu ya kalau untuk berkomunikasi dengan orang asing tinggal di negara Prancis itu sudah mampu itu ya. Gitu ya. Upayanya apa saja itu Pak yang dilakukan Pak untuk sampai Ya. ke level 4 ini? Ya. Upaya kami untuk bisa mahasiswa itu memiliki kemampuan semacam itu, kita membagi mata kuliahnya berdasarkan 4 keterampilan ya. Begitu. Jadi ada Apa yang saja? menyimak, ada mendengar, menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Nah, ini memang kita sesuaikan dengan
tes profesiensi internasional bahasa Prancis. Ini juga yang satu poin penting juga, karena dengan memiliki sertifikat tes profesiensi ini bisa digunakan untuk sekolah. Itu yang diakui di Prancis juga gitu, Mbak. Selama ini juga ada kerjasama dengan pihak misalnya dari kedutaan besar Ya, dari Prancis yang ada di Indonesia atau Indonesia yang ada di ya. Prancis begitu, Pak? Kami tahun 2020 memiliki 38 kerjasama. Banyak sekali Iya, 28 ya. ya. Nah, termasuk diantaranya dengan kedutaan besar Prancis yang memungkinkan pengiriman dosen luar biasa ke Iya. UNES. Dari Prancis ke sini. Iya, betul. Oh, keren. Ya, kemudian program dari kedutaan juga ada misalkan pemberangkatan dosen untuk misalkan kuliah musim panas. Oh, di Di Prancis. Prancis, betul Sekali. ya. Kalau Nah, mahasiswanya, Pak? mahasiswanya ya ini Mahasiswanya yang gimana? ditunggu-tunggu ya. Iya, penasaran saya, Pak. Nah, untuk mahasiswa kami bekerja sama dengan lembaga LSM ya. Jadi namanya Dejavato Foundation, di mana yang ini bergerak di volunteer atau kerelawanan. Jadi kami bekerja sama dengan Dejavato ini dalam rangka mahasiswa bisa magang di sana selama 3 sampai 9 bulan. Ih, lama sekali, Oh sampai iya, 9 bulan dosennya di saya sana. kalah. Terus nanti biaya hidup dan lain sebagainya Nah, bagaimana, Pak, itu, jadi Pak? nanti prosesnya adalah mahasiswa itu apply dulu di Iya. lembaga ini. Iya. Dari lembaga ini akan mengajukan ke Prancis. Nah, sekiranya memiliki kesesuaian nanti Iya. akan dipanggil. Nah, untuk pembiayaan memang yang ini masih 50-50. Jadi yang mahasiswa itu membiayai untuk tiket keberangkatan maupun uang saku sendiri, tetapi untuk stay maupun Iya. biaya hidup ditanggung oleh sana, Pak. Wah, tuh Sobat UNES, jadi yang Iya. belum masuk gitu ya, atau belum masuk Iya. ke UNES itu baru pilih-pilih, kayaknya ini cocok sekali nih. Kuliah, dapat pengalaman ke luar Iya. negeri gitu kan, dapat Plus satu ilmu. lagi. Apa lagi, Pak? Di Belgia itu juga bahasa Prancis ya. Iya, Itu maupun di Prancis sendiri itu volunteer itu malah dibayar gitu Oh loh. begitu, Pak, Iya, dibayar ya, iya. dapat Walaupun living cost dan lain sebagainya volunteer juga itu gitu. juga dibayar. Itu Dibayar tapi ya? walaupun tidak sebanyak pekerja sana, Iya. tapi itu ya sangat lumayan itu ya. Lumayan ya, Jadi bisa memotong yang dikeluarkan dari Saya mahasiswa jadi tersebut. berpikir, Iya. kenapa saya nggak daftar di bahasa Prancis saja? Sudah terlanjur gitu Ya. ya. Ya, ini juga baru 2013 ya. Iya, baru. kerjasamanya Ya, ya, betul. yang semacam itu. Wah, keren sekali nih. Jadi nih Sobat UNES nih, wah, ingat ya, jadi kalau mau jalan-jalan gratis gitu, dapat uang lagi, nah Iya. silahkan masuk ke prodi bahasa Prancis, dapat ilmu, dapat uang, dapat pengalaman, Iya. jalan-jalan gratis ke luar negeri gitu ya, Pak ya. Pak, Betul. saya tuh penasaran dari tadi tuh, saya kan ingin menimba ilmu juga gitu ya. Bapak mungkin bisa menyampaikan sedikit dong, Pak, apa gitu yang pakai bahasa Prancis, misalnya Sobat UNES, selamat menyaksikan di channel YouTube-nya Podcast UNES gitu. Iya. Gimana, Pak? Ya misalnya bienvenue ya. Apa itu, Pak? Bienvenue itu selamat datang. Oh gitu. Bienvenue Iya, ya. menu. Kemudian, Bienvenue à l'UNES, iya, l'Université Université. d'État de Semarang. Ya, itu. Merci. Ya. Nah, itu sudah bagus. Saya tahu hanya Mercy saja karena udah Iya. dicontekin tadi juga, Pak. Oke, Pak, kalau selama ini yang sudah upaya yang dilakukan nih dari program studi ini untuk meningkatkan kualitas dari SDM-nya itu apa saja, Pak? Baik Ya. itu dosen maupun mahasiswa. Ya, untuk meningkatkan SDM kita tentu saja memberangkatkan dosen untuk S3. Nah, kami dari 8 pengajar itu yang sudah doktor itu 1 orang, kemudian yang 2 ini mau selesai tahun ini, Oke, dan doktornya mungkin tahun 2021 ini juga akan memberangkatkan 1 lagi. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahasa Prancis juga kami selalu mengikuti agar update keilmuan. Berarti ada asosiasinya juga ada, ya, Pak, betul. Namanya APFI ya, Association des Professeurs Français Indonésie. Gitu. Tetap aja masih Prancis-Prancisnya masih ini ya, Pak. Oke, itu kalau ke dosennya. Ya. Kalau mahasiswanya, Pak? Ya, untuk mahasiswa ini kita menyelenggarakan pembinaan, baik itu di tingkat kemahasiswaan itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Prodi gitu ya, Iya, iya. di mana di sana
menyalurkan kemampuan mahasiswa maupun hobi. Mm-mm. Misalkan di sana ingin mempelajari tentang teater. Nah, itu juga bisa dikembangkan di sana. Bisa dikembangkan juga ya. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk berwirausaha Usaha itu juga tetap dibekali juga ya ada. Pak ya. Itu mahasiswa juga ada. Kemudian kita setiap tahun ada Olimpiade Bahasa Perancis, Mbak. Ada juga. Iya. Itu pesertanya mahasiswa. Betul. Nah, ini juga ajang bagaimana membuktikan kemampuan bahasa Perancis, pengetahuan, dan ini diseleksi untuk semua universitas di Indonesia gitu. Nah, Oke. Nah, kalau selama ini prestasi dari mahasiswa bahasa Prancis ini seperti apa, Pak? ya, tahun 2020 yang terakhir mahasiswa kami masuk finalis ke Olimpiade Bahasa Perancis. Kemudian beberapa mahasiswa itu juga memenangkan perlombaan seperti baca puisi, kemudian teater itu di beberapa universitas ya. Jadi itu yang sesuai bidang. Nah, di luar bidang ada juga mahasiswa kami yang memiliki prestasi olahraga. Jadi ternyata ada juga ya. Olahraga apa itu, Pak? Pencak silat itu ada. Kalau di prodi saya ada olahraga lempar pisau kapak, Pak. Penasaran Jangan-jangan kapak merah. Kayaknya kapaknya hitam sih, Pak. Iya. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya, mahasiswa Prancis, bahasa Prancis, tapi juga di situ punya kemampuan yang lain ya. Betul. Tidak hanya di ya bidang memang harusnya semacam itu. Walaupun ya. kita memiliki keterampilan bahasa, tapi keterampilan kemampuan yang lain juga, karena nanti ya bahasa kan hanya menunjang saja gitu. Nah, kalau peluang lulusan nih, maksudnya peluang kerja dari lulusan ini biasanya kerja di mana begitu? Karena kita kan prodinya pendidikan bahasa Prancis, memang yang faktor yang menyerap paling banyak adalah di sektor pendidikan. Nah, dari di Jawa Tengah itu ada asosiasi MGMP ya, Musyawarah Guru Bahasa Prancis, itu anggotanya sekitar 100 guru. Nah, 50% itu adalah lulusan dari UNES. Nah, itu kan yang di tingkat formal ya, pendidikan yang tingkat formal. Ada juga yang di lembaga-lembaga swasta bahasa Prancis. Contohnya di Institut Français Indonesia, suatu lembaga pendidikan di bawah Kedutaan Besar Indonesia, Kedutaan Prancis di Indonesia, itu juga ada kursus-kursus bahasa Prancis. Nah, kita bisa memasukkan lulusan ke sana. Nah, salah satu lulusan itu juga menjadi penanggung jawab akademik. Ini cukup prestisius ya. Ya itu. Kalau selama ini alumni-alumni begitu sukses story-nya bisa diceritakan mungkin Pak, ada yang sudah jadi misalnya pejabat atau apa itu mungkin Pak? Ya. Yang terdekat di Semarang itu sebagai Direktur Mairo Koco, Ibu Direktur Tita. Mairo Koco. Berarti kalau ke sana bisa gratis ya Pak ya. Bilang saya kaprodinya loh gitu. Ya. Kemudian saya mencatat beberapa mahasiswa yang mengikuti program internasional ini memiliki track record yang baik, Mbak. Jadi ketika melamar kerjaan itu dengan melihat CV, oh pernah ke Prancis, itu gitu ya? Iya. Langsung dapat poin plus Nah, gitu ya Pak ya. Seperti ada mahasiswa yang sempat mengikuti kegiatan di Vietnam, di sana malah mengajar bahasa Prancis. Itu ada. Di Vietnam tapi ngajar bahasa Prancis gitu. Karena ya? Vietnam itu dulu kan Indochine atau negara jajahan Prancis juga. Nah, itu setelah selesai itu diterima bekerja di International School. Itu cukup prestisius juga di Jakarta gitu. Di Jakarta ya pas pulangnya gitu ya Pak ya. Kalau yang bekerja di sana banyak tidak Pak? Yang di Prancis di gitu. Prancis ya, karena memiliki kemampuan semacam ini, mereka kebanyakan pulang ke Indonesia. Ya. Kemudian mengembangkan sesuai bidangnya. Jadi kalau yang memang tertarik untuk pariwisata, ini juga sektor yang menyerap cukup banyak. Iya, apalagi kalau yang ada turis dari Prancis ke sini gitu ya Pak ya. Kami sebagian besar lulusan itu diserap di Bali gitu Mbak, karena kita punya alumni juga yang bekerja di Bali di bidang sektor pariwisata ini, dan beberapa malah menjadi owner. Oh gitu ya, dan juga direkrut siapa yang mau ke sini mau jadi gitu. Kami ya itu salah satu program kami di MBKM ini ya, Kurikulum Merdeka Belajar ini, kita supaya link and match itu mahasiswa juga bisa magang di sana gitu. Kalau link kerjasamanya dengan mana saja Pak? Ya, link kerjasamanya yang selain dengan dunia pendidikan tentu saja
tadi yang saya sebutkan di Perancis tadi Iya. bisa melakukan volunteer, Mm-mm. kita juga dengan dunia industri ya, Mm-mm. industri terutama industri pariwisata, Mm-mm. dan kemudian untuk bidang penerjemahan itu Mm-mm. kita juga bekerja sama dengan alumni yang sudah menghasilkan karya penerjemahan. Dan Nah, itu ini ternyata juga sudah banyak alumni-alumni yang ini ya Pak ya, bekerja di beberapa tempat, ada ya yang di dalam, betul kemudian juga tadi betul ada yang jadi direktur gitu, ada yang ya. jadi pejabat mungkin Pak, DPR atau apa itu Pak? Ada sih, Ada, tapi agak jauh. Ini agak dulu jauh. saya mengumpulkan di tahun 2009 itu Iya. ada di Departemen Pertahanan malah. Jadi Hmm. sempat juga di apa namanya lulusan kami yang berkarir di bidang militer itu. Di bidang militer Militer, malah. Berarti betul. habis kelulus Iya, terus habis lulus mengikuti mengikuti. seleksi. Nah, Oh gitu kemudian ya. mereka ditempatkan di bidang bahasa. Jadi memang Hmm, sesuai masih bidangnya. sesuai ya Iya, gitu. ya, Ini menarik sekali nih Pak kalau berbicara tentang program studi bahasa Prancis ini sendiri. Apalagi tadi bisa punya kesempatan belajar tuh luar biasa iya, sekali. Namun sayangnya nih Pak, karena waktu juga gitu ya. Jadi terpaksanya ini kayak kita harus apa namanya? Ya dengan terpaksa mengakhiri gitu ya Pak. Tapi iya, nggak apa-apa, setelah ini mungkin kita ini ya Pak ya bisa belajar di luar gitu ya Pak ya. betul ya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang sudah kuliah di UNES gitu ya, di program studi bahasa Prancis, berbahagialah Anda karena Anda sudah diterima di sini, punya kesempatan yang luar biasa, nanti bisa jalan-jalan ke Prancis gitu ya. Iya, Kemudian untuk calon mahasiswa nih, kayaknya kan banyak sekali nih Pak yang mau daftar ke UNES, bingung gitu ya mau pilih program studi apa ya. Nah, ini nih salah satu program studi yang sangat menjanjikan. Tidak harus pandai bahasa Inggris dulu, bahasa oh Prancis dulu enggak kan ya ya, Pak ya. Nah, jadi bisa dididik dari awal juga enggak betul apa-apa betul. gitu ya Pak ya. Nah, itu. Jadi untuk sobat UNES jangan lupa ya yang belum daftar ke UNES gitu bisa nih salah satu program studi pilihan karena sudah terakreditasi A dan juga mau ke internasional Ya, juga gitu betul. ya. Dan juga banyak sekali tadi link-link kerjasama yang tentunya teman-teman di sini juga bisa apa ya punya kesempatan gitu ya yang luar Iya, biasa betul tentunya. sekali, Mbak. Itu baik, terima kasih Pak Muhammad Saifuddin Terima kasih Mbak Tuti. sudah Ya, berkenan hadir di sini. Dan sebelum saya tutup nih Pak, mungkin ada apa ya pesan-kesan untuk sobat UNES, pakai oke. bahasa Prancis juga nggak apa-apa, yang penting nanti ada translate-nya ya Pak Oke, ya. siap. Silakan. Baik Sobat UNES, bagi kalian yang ingin masuk ke dunia yang lebih menjanjikan, yang berbeda, maka pilihannya adalah di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Tagline kami adalah Osez différent, osez le français. Berani beda dengan bahasa Perancis. Oke, dan saya hanya bisa bilang merci. Merci. Terima kasih Terima Bapak dan kasih Mbak terima Tuti. kasih juga kepada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan podcast UNES baik itu Ya, di YouTube, kemudian di IG juga, dan yang belum follow nih silakan follow IG-nya podcast UNES ya. Jangan lupa dengarkan Spotify-nya podcast UNES. Yang belum like silakan like, subscribe juga ya. ya. Nah, terima kasih. Saya Terima Tuti kasih. Wijayanti dan Bapak Muhammad Muhammad Saifuddin. Saifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.